Apa itu sniffing? Bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya? Jangan di-skip guys biar kalian paham tentang sniffing. Yap, ya udah langsung aja ke video guys. Copet, kan copet, kan copet, welot kan copet, kan copet, kan copet, pet. Perkembangan teknologi informasi terutama internet sekarang ini memberikan fasilitas yang canggih. Namun di balik itu semua terdapat satu permasalahan mengenai keamanan internet. Tidak ada seorang pun pengguna internet yang menginginkan data penting yang dikirimkan melalui jaringan internet diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data dalam hal ini melalui jaringan internet adalah suatu hal yang penting. Ketika proses pengiriman data dari klien ke server dan sebaliknya, disinilah yang paling rawan terjadi tindak kejahatan sniffing. Jadi saat Anda berkirim data atau menerima data melalui koneksi internet Anda perlu selalu waspada, apakah ada sniffer yang mencoba mencuri data saat proses transfer terjadi atau tidak. Untuk bisa mengecek apakah Anda menjadi korban sniffer memang susah. Tidak bisa dideteksi dari awal, hanya bisa dicegah saja. Nah lalu apakah Anda sudah tahu apa itu sniffing? Sniffer paket, arti tekstual, pengendus paket, dapat pula diartikan penyadap paket, yang juga dikenal sebagai network analyzers atau Ethernet sniffer ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Dikarenakan data mengalir secara bolak-balik pada jaringan, aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket dan kadang-kadang menguraikan isi dari RFC, Request for Comments, atau spesifikasi yang lain. Berdasarkan pada struktur jaringan, seperti hub atau switch, salah satu pihak dapat menyadap keseluruhan atau salah satu dari pembagian lalu lintas dari salah satu mesin di jaringan. Perangkat pengendali jaringan dapat pula diatur oleh aplikasi penyadap untuk bekerja dalam mode campur aduk, promiscuous mode, untuk mendengarkan semuanya, umumnya pada jaringan kabel. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Bagaimana cara kerja sniffing? Seorang sniffer, atau orang yang melakukan sniffing biasanya mengubah niche system ke mode promiscuous, sehingga bisa listen semua data yang dikirimkan pada tiap segmennya. Mode promiscuous mengacu pada care unik Ethernet, khususnya Network Interface Cards, NICs, yang memungkinkan niche menerima semua lalu lintas di jaringan, meskipun tidak ditujukan ke niche. Secara default, niche mengabaikan semua lalu lintas yang tidak ditujukan kepadanya, yang dilakukan dengan membandingkan alamat tujuan dari paket Ethernet dengan alamat perangkat keras, aka MAC device. Meskipun sangat masuk akal untuk networking, non-promiscuous menyulitkan penggunaan software network monitoring dan analysis untuk mendiagnosis masalah konektivitas atau penghitungan lalu lintas. Seperti ilustrasi di atas, sniffer dapat terus memantau semua lalu lintas ke komputer melalui NIC dengan decoding informasi yang dienkapsulasi dalam paket data. Sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Sniffer paket dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut: mengatasi permasalahan pada jaringan komputer, mendeteksi adanya penyelundup dalam jaringan, network intrusion, memonitor penggunaan jaringan dan menyaring isi-isi tertentu,
memata-matai pengguna jaringan lain dan mengumpulkan informasi pribadi yang dimilikannya, misalkan password. Dapat digunakan untuk reverse engineer pada jaringan. Sniffing diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu 1. Passive sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer. Passive sniffing biasanya terjadi pada hub, karena tugas utama hub membagikan signal ke semua komputer klien, berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address komputer client. Beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti WirusHark, Doom, Kismet, Etherchap, Sniff dan lain sebagainya. 2. Active sniffing. Kebalikan dari passive sniffing, active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah hard positioning, man in the middle attack, MITM. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada oscillator transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer physical. Untuk sniffing pada bagian layer physical biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Sniffing cara kerjanya memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Nah, apa saja tahapan sniffing itu? Berikut pembahasannya. 1. Collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. 2. Conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah di-collect berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. 3. Analisis. Cara kerja ketiga adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. 4. Pengambilan data. Cara kerja sniffing yang terakhir setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Protokol yang digunakan untuk sniffing. Berikut beberapa protokol jaringan komputer yang sering digunakan sniffing gunakan untuk melakukan aksinya. Berikut daftarnya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enkripsi, sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mudah. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol fungsi utamanya untuk transfer email, tetapi masih belum aman dari tindak kejahatan sniffing. NNTP atau Network News Transfer Protocol bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi, namun kekurangannya setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. Pop-up atau Postfix Protocol memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masuk masih memungkinkan untuk disisipi spoofing email. FTP atau File Transfer Protocol memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file, namun tidak memiliki fitur keamanan sedikitpun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. IMAP. Nah, yang terakhir IMAP atau Internet Message Access Protocol yang fungsinya mirip-mirip dengan SMTP, yaitu berhubungan dengan email transfer. Nah, demikianlah pembahasan mengenai apa itu sniffing dan penjelasan lengkapnya. Untuk menghindari terjadinya sniffing, Anda bisa mengamankan website dengan menggunakan layanan Secure Socket Layers atau SSL. SSL memungkinkan untuk mengamankan enkripsi pengiriman dari server ke klien dan sebaliknya dengan kekuatan enkripsi 256 bit yang aman dari sniffing. Sniffer paket yang terkenal sunting WirusHark, Doom, Etherchap, Sniff, Etherp, Cairo. Kesimpulannya, sniffing adalah teknik untuk menangkap paket yang lewat. Jadi kamu ada di tengah-tengahnya tapi kamu tidak bisa merubah paket tersebut.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng agar mendapat info terbaru tentang ilmu komputer dan channel Kang Bait. Dan bila suka video kami, tekan tombol like dan share agar teman kamu